Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, kita bertemu kembali di sini di channelnya Informasi, Edukasi, dan Tutorial bersama Kang Sam. Oke, kembali lagi di sini saya akan berbagi video mengenai pembahasan soal persiapan pretest PPG tahun 2022 berdasarkan kisi-kisi dan FR ya, soal tahun sebelumnya. Soal yang akan saya bahas pada kali ini masih mengenai tes potensi akademik, kompetensinya verbal, subkompetensinya mengenai analitis ya, dengan indikator esensial, dapat menarik kesimpulan berdasarkan seperangkat pernyataan yang berupa fakta-fakta yang saling berhubungan. Ini cuma satu ya indikatornya. Ingat di sini harus kita bawahi yakni fakta-fakta. Oke, langsung saja kita ke bentuk soalnya. Soal 1. Di sebuah acara makan, 8 orang undangan A, B, C, D, E, F, G, dan H harus duduk menempati urutan kursi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 dengan aturan sebagai berikut. 1. Siapapun yang datang pertama harus duduk di kursi nomor 3 dan duduk di sebelah A. 2. Nomor kursi A harus lebih dahulu dari nomor urut kursi D dan sebelum F. 3. H harus duduk di sebelah D. 4. D harus duduk di kursi bernomor 6. 5. B adalah orang yang datang pertama dan kursi F bernomor urut lebih besar 2 angka dari nomor urut kursi B. C dan E bisa duduk pada kursi bernomor urut berapa ya? Kita akan bahas soal satu ini. Di sini ada 8 orang, harus duduk menempati urutan kursi 1 sampai 8. Di sini ada keterangan kursinya itu berurutan, berarti dari nomor 1 sampai nomor 8. Kemudian dari 5 aturan ini yang sudah pasti adalah kita berawal dari nomor 4 ini ya. D harus duduk di kursi bernomor 6. Ini udah pasti, ini fakta. Berarti di sini nomor 6 adalah D. Kemudian dari nomor 4 itu kemana? Ya ke sini ya, ke nomor 5. B adalah orang yang datang pertama. Nah, di sini di nomor 1 ada keterangan, siapapun yang datang pertama harus duduk di kursi nomor 3. Berarti B ini ada di kursi nomor 3. Kemudian, dan kursi F bernomor urut lebih besar 2 angka dari nomor urut kursi B. Jadi dari sini F ini lebih besar 2 angka, berarti 1, 2. Berarti F ada di 5. Kemudian, kalau di sini udah pasti ya, ada yang nomor 3, H harus duduk di sebelah D. Sebelah D itu kan nomor 5 dan nomor 7. Nomor 5 sudah diisi oleh F. Berarti ini adalah H, nomor 7. Kemudian, tinggal satu lagi, yakni untuk A. Nomor 1 ada keterangan ya, nomor 3-nya sudah didudukin oleh B, kemudian duduk di sebelah A. Jadi nomor 3 ini, siapapun yang ada di nomor 3 itu harus duduk di sebelah A. Artinya, A ini bisa di sebelah kanan, di nomor 4, juga bisa di sebelah kiri, nomor 2. Kita lihat nomor 2. Nomor kursi A harus lebih dahulu dari nomor urut kursi D dan sebelum F. Lebih dahulu dari D, ya, di sini bisa ya, di sini juga bisa. Dan sebelum F. Dan juga bisa di sini sebelum F. Artinya kalau sebelum F ya, di sini ya. Seandainya kita menempatkan A di nomor 2, berarti jawabannya 1, 4, 8. Sedangkan pilihan nggak ada. Artinya A ini ada di nomor 4. Ya, sebelum F. Kemudian D ini sesudah A juga. Jadi jawabannya adalah 1, 2, 8, D. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Dalam sebuah perlombaan lari, Cepi, Didi, Eko, Vina, dan Gina masuk ke garis finish dengan urutan berikut. Didi masuk garis finish sesudah Eko, tetapi bukan yang paling akhir. Vina dan Cepi masuk garis finish berurutan yang salah satunya paling awal. Yang memperoleh juara ketiga dalam lomba lari tersebut adalah, di sini ada beberapa orang. Cepi, Didi, Eko, Vina, Gina. Berarti kita misalkan ya, abjadnya saja C, D, E, F, G. Kemudian, urutan masuk garis finishnya sebagai berikut ya. Didi masuk garis finish sesudah Eko. Berarti ini Eko duluan ya, lalu Didi. Vina dan Cepi masuk garis finish berurutan. Yang salah satunya paling awal. Berarti Vina, Cepi masuk berurutan. Salah satunya paling awal. Berarti kalau paling awal, ini ada di depan ya. Nah, yang di depan ini antara Vina atau Cepi.
Yang memperoleh juara ketiga, jelas kita hitung saja. Ini kan antara Vina atau Cepi. Bisa Vina yang duluan atau Cepi yang duluan. Berarti kita hitung 1, 2, 3. Yang ketiga ya jelas, jawabannya adalah C. Kita lanjut ke soal nomor 3. Herdi, Bella Putri, dan Melan adalah mahasiswa satu angkatan dari universitas yang sama. Herdi lulus sebelum Bella, tetapi sesudah Putri, dan Melan lulus sebelum Herdi. Kesimpulannya, di sini ada 4 orang mahasiswa, terdiri dari Herdi, Bella, Putri, dan Melan. Keterangannya di sini, Herdi lulus sebelum Bella. Ini H kecil dari B. Artinya, Herdi lulus duluan, ini baru Bella. Tetapi sesudah Putri, berarti Putri yang duluan. Lalu H, ya, atau Herdi. Dan Melan lulus sebelum Herdi. Berarti di sini yang lulus sebelum Herdi itu ada Putri dan Melan. Tetapi di sini tidak ada keterangan apakah Putri duluan atau Melan duluan. Kesimpulannya adalah Herdi lulus sebelum Putri. Salah ya, ini sesudah. Bella lulus paling akhir. Bisa jadi Melan lulus paling awal. Ini belum pasti ya. Siapa tahu Putri yang lulus lebih awal karena tidak ada keterangan. Jadi yang C ini jelas bukan ya, karena rancu. Tidak ada kejelasan. Kemudian Putri lulus paling awal. Ini sama juga. Belum ada kepastian. Kemudian Putri dan Melan lulus pada waktu yang sama. Belum ada kepastian juga. Di sini kan entah di awal, entah bareng, atau gimana. Tetapi yang sudah pasti adalah B lulus paling akhir atau Bella. Jawabannya adalah B. Kita lanjut ke soal nomor 4. Ada 5 siswa A, B, C, D, dan E yang mengikuti sebuah seminar. Siswa A dan B berasal dari sekolah yang sama. Dan D dan E juga berasal dari sekolah yang sama. Bila siswa yang berasal dari sekolah yang sama tidak boleh duduk berdekatan, kemungkinan posisi tempat duduk mereka dalam satu deretan adalah, di sini ada 5 siswa A, B, C, dan E. 2 orang masing-masing berasal dari sekolah yang sama, yakni A dan B, kemudian D dan E. Di sini yang diminta bagaimana kemungkinan posisi duduk, tetapi ada aturan. Siswa yang berasal dari sekolah yang sama tidak boleh duduk berdekatan. Nah, kita tulis saja ya. AB ini berasal dari sekolah yang sama, tidak boleh berdekatan. Kemudian DE, ini tidak boleh juga berdekatan. Berdekatan itu bisa AB atau BA. Ya, ini bolak-balik. DE juga sama, bisa DE atau ED. Tinggal kita lihat saja. Kalau ada keterangan yang dua ini duduk berdekatan, berarti itu bukan jawabannya. Yang A. Ini DE ada ya, DE ada berdekatan, kemudian ini AB jelas berdekatan, kemudian AB ini berdekatan juga, yang D, AB tidak ada, tapi ini DE ya, ED, DE sama aja berdekatan. Tidak ada lagi pilihannya kecuali E, benar nggak? Ini pisah. A sama B pisah, kemudian D sama A pisah ya, kalau C ini tidak dibahas. Jadi jawabannya jelas E. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Tabungan Anto lebih banyak daripada jumlah tabungan Bobby dan Kila. Tabungan Bobby lebih banyak daripada tabungan Kila. Tabungan Dian lebih banyak daripada jumlah tabungan Anto, Bobby, dan Kila. Kesimpulannya, kita langsung saja di sini, tabungan Anto lebih banyak daripada jumlah tabungan Bobby dan Kila. Berarti di sini Anto ya lebih besar, lebih banyak daripada jumlah tabungan Bobby dan Kila. Ini dijumlahkan. Kemudian, tabungan Bobby lebih banyak daripada tabungan Kila. Ini Bobby lebih banyak daripada Kila. Yang terakhir, tabungan Dian lebih banyak daripada jumlah tabungan Anto, Bobby, dan Kila. Ini jelas Dian lebih banyak dari ketiga orang ini ya, Anto, Bobby, dan Kila. Kesimpulannya, tabungan Anto lebih banyak daripada tabungan Dian. Jelas ya, nah, di sini A itu lebih sedikit. Bahkan ketika dijumlah, Dian masih lebih banyak. Kemudian jumlah tabungan Dian dan Kila sama dengan jumlah tabungan Anto dan Bobby. Ini jelas bukan, karena Dian aja udah lebih besar, apalagi ditambah dengan Kila, pasti lebih besar juga. Yang C, tabungan Dian merupakan penjumlahan tabungan Anto, Bobby, dan Kila. Ini tidak ya, ini bukan hasil penjumlahan tapi lebih besar. Kemudian yang D, yang mempunyai tabungan paling banyak adalah Dian. Bisa jadi ya, kita lihat yang E, Kila mempunyai tabungan paling sedikit. Jadi ini Kila ini belum tentu tabungannya paling sedikit. Yang udah pasti di sini adalah Dian mempunyai tabungan paling banyak. Jadi jawabannya adalah D. Kenapa di sini bukan Kila jawabannya? Sedangkan di sini jelaskan A lebih besar dari B dan Q. B lebih besar dari K.
Nah, yang memastikan bahwa Kila belum tentu mempunyai tabungan paling sedikit, karena di sini A lebih besar dari B dan K. Kalau misalkan B-nya dibuang, apakah K ini tetap masih paling sedikit? Ya bisa saja. A itu lebih besar dari B dan K karena ini dijumlahkan B dan K-nya. Kalau misalkan B-nya tidak dijumlahkan, punya Bobby, apakah Kila masih paling sedikit? Bisa saja tabungan Kila itu lebih banyak dari A. Yang udah pasti ya, memang Dian ini paling banyak ya tabungannya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Arsy, Beni, Caca, dan Deka membeli buah dan harus memilih antara mangga, pepaya, tomat, dan anggur. Arsy hanya menyukai dua jenis buah yang tidak perlu dikupas. Beni hanya menyukai satu macam buah yang juga disukai Arsy dan tidak menyukai yang lain. Caca satu-satunya yang menyukai pepaya. Deka tidak menyukai buah yang disukai Arsy maupun Caca. Manakah dari pernyataan di bawah ini yang paling benar? Kalau ada soal yang bentuknya seperti ini, maka trik yang paling mudah kita dengan membuat tabel ya. Nah, saya sudah membuat di sini tabel. Ini orangnya, Arsy ya, Beni, Caca, Deka. Pun ini buahnya. Mangga, pepaya, tomat, anggur. Kemudian kita langsung main checklist saja ya. Arsy hanya menyukai dua jenis buah yang tidak perlu dikupas. Berarti buah yang tidak dikupas adalah tomat dan anggur. Berarti ini ya. Nah, dua ini Arsy, tidak dikupas buahnya. Kemudian Beni hanya menyukai satu macam buah yang juga disukai Arsy dan tidak menyukai yang lain. Beni menyukai satu macam, tetapi yang disukai oleh Arsy, ya bisa saja. Beni itu menyukai tomat atau menyukai anggur. Tapi bukan keduanya ya, tapi antara dua ini. Berarti ya ini mungkin, ini juga mungkin. Kemudian, Caca satu-satunya yang menyukai pepaya. Udah pasti nih Caca suka pepaya. Kemudian yang terakhir, Deka tidak menyukai buah yang disukai Arsy maupun Caca. Arsy di sini suka tomat, kemudian anggur. Caca suka pepaya, berarti tinggal satu buah lagi ya. Berarti Deka ini menyukai mangga saja. Pernyataan yang benar di sini, yang Arsy menyukai mangga, jelas bukan ya. Deka menyukai mangga, ini bisa jadi Caca menyukai buah yang disukai Arsy. Nah, tidak, justru tidak menyukai ya. Kemudian Caca memiliki kesamaan dengan kesukaan anak yang lain. Ini jelas. Tidak ya. Beni menyukai buah mangga. Ini jelas bukan. Tepat jawabannya yang tadi ya. B. Deka menyukai mangga. Kita lanjut ke soal nomor 7. Dalam sebuah perlombaan balap karung, Cepi, Didi, Eko, Vina, dan Gina masuk ke garis finish dengan urutan berikut. Didi masuk ke garis finish sesudah Eko, tetapi bukan yang paling akhir. Vina dan Cepi masuk garis finish berurutan yang salah satunya paling awal. Urutan masuk garis finish keempat adalah, ini sama dengan soal sebelumnya tadi ya. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 orang. Kita misalkan dengan C, D, E, F, dan G masuk ke garis finish. Aturannya, urutannya seperti ini. Didi masuk garis finish sesudah Eko. Berarti Eko duluan, ya, baru Didi. Ini Didi sesudah Eko. Tetapi bukan yang paling akhir. Vina dan Cepi masuk garis finish berurutan yang salah satunya paling awal. Ya jelas, kalau paling awal berarti di depan ya. Jadi di depan ini antara Vina dan Cepi. Kemudian di sini ada satu lagi Gina di mana? Berarti di Gina di akhir ya. Karena di sini Didi meskipun sudah Eko tapi dia bukan yang paling akhir. Jadi yang keempat siapa? 1, 2. Ini bisa Vina duluan atau Cepi duluan ya. Ini 2, 3, 4. Jelas jawabannya adalah B. Didi. Oke. Inilah kurang lebih 7 soal analitis dari verbal ya yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan ataupun koreksi langsung saja dicantumkan di kolom komentar ya. Mudah-mudahan sekali lagi kita lulus pretest PPG sampai kita lulus PPG yang sebenarnya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.